Pastor, salam semuanya Bapak Ibu. Shalom. Eh, juga mau menambahkan sedikit lain yang ditulis tadi sama Pastor. Orang Yahudi itu dia sangat higienis, Pastor. Yang saya perhatikan makanannya ya, cara hidupnya. Sedangkan kalau orang Muslim ini, maaf ya, saya tidak mau mereka itu apa ya, buang sampah sembarangan, tidak apa ya, tidak higienis gitu loh. Taruhlah kencing onta itu diminum, susu onta diminum, terus maaf kata ya, kadal gurun, ada namanya tuh Lalat, gurun lalat, lalat gurun diminum. beneran kan. Ah, Lalat kan juga kan? oh, iya, biawak dimakan gitu. Jadi saya sih berpikir sejak kapan orang Kenapa mereka Yahudi, makan biawak? ah, itu sih saya kurang tahu, Karena sipilis. Pastor. Karena mereka sipilis. Kan mereka suka ganti-ganti pasangan kan? Satu laki-laki boleh punya istri 4. Ya. Nah, lalu mereka punya aturan, istri ini boleh nidurin budak-budaknya, laki-laki. Kan laki-lakinya udah capek misalnya kan? Maka istri-istrinya itu boleh niduri budak-budaknya. Sampai hari ini, kalau jadi TKI, jadi supir ya di Arab, laki-laki itu kan, mereka sering dimintain tidurin istri-istrinya majikannya. Kan ini kalau ganti pasangan ada karu-karuan kan, makanya banyak yang sipilis, penyakit kelamin lah. Nah, makanya mereka makan biawak, supaya kering kan, jangan nanahan, ngeri ya. Orang Yahudi nggak boleh ya makan biawak ya, makan kadal gurun tuh nggak boleh, ular itu nggak boleh. Gitu Tasya. Mana nih Iya, Tasya? Pastor. Suaranya hilang. Iya, Ya. Pastor. Kalau bersih, iya orang Yahudi bersih karena makan penuh kosher. Sampai dengan hari ini, kalau Anda mau cari daging, ya ke toko Arab. Kalau ke toko Yahudi, ya dagingnya mahal dan tertentu. Karena misalnya ya saya pergi ke kafe gitu kan, sembarang kafe, saya minta hamburger. Sapi ada nggak beef? Nggak ada. Domba nggak ada, adanya cuma ayam. Ya, minta pizza, nggak ada. Udang nggak ada, seafood apalagi nggak ada. Ya, jadi kalau waktu saya di Israel itu, saya kan masak sendiri di Israel. Wah itu pusing gitu kita kalau cari daging, saya mesti ke tempat daerah orang Arab. Karena mereka harus kosher. Cara motongnya semua ya harus kosher beneran ya. Beda dengan orang-orang Islam ini asal sembelih-sembelih orang dibanting-banting kambingnya. Oh nggak boleh ya. Orang Yahudi nggak boleh nyiksa binatang ya. Sampai binatangnya tersiksa sampai nangis-nangis itu nggak boleh. Itu nggak kosher. Nah, kalau orang Islam itu lihat kalau hari raya korban itu ya, wah dikorok-korok sampai sapinya nangis ya saudara ya. Tahu nggak itu? Sapi Iya, nangis ya, udah dikorbankan. Mana ya, sapi menangis ya. Hmm. Ya, nangis ya, mau dikorbanin ya. Nggak boleh, orang Yahudi nggak boleh. Nggak kosher langsung. Ini nyata, ini kenyataan sana. Makanya Anda cari daging sapi di toko orang Yahudi susah. Cari makanan ya di kotanya daerahnya orang Yahudi, mau cari kebab segala macam ke daerahnya orang Arab. Begitu masuk daerahnya orang Yahudi, cari kebab daging itu, oh ya susah, nggak kosher, ya gitu. Gitu Tasya. iya, iya, Pastor. Eh, Satu lagi, Pastor, Mm-mm. yang saya heran ya, Pastor ya. Eh, kenapa kenapa mereka kan ada tuh slogan kebersihan sebagian dari iman, tapi mereka sendiri buang sampah sembarangan gitu loh, Pastor. Saya
bingung gitu pola pikir mereka ini kayak mana gitu ya. Kalau orang, maaf kata ya, orang Singapura atau apa, nggak ada slogan seperti itu, tapi tegas mereka sama peraturan kebersihan itu, Pastor. Saya kayak bingung aja gitu, Saya juga geleng-geleng bingung, aja. kenapa di daerah Islam itu jorok dan kotor. Di Dubai sekalipun, di Arab Saudi ya, kotor. Kecuali di kotanya, karena banyak orang kafir kan. Di kotanya kan banyak orang pakai bikini segala macam kan. Tapi kalau di pinggir-pinggirannya, wah jorok dan kotor. Ya, di Bali, ya begitu daerahnya orang Islam, pasti jorok dan kotor. Dari negara tuh ya, mulai dari masuk negara itu kotor tuh, ya. Itu masuk ke Singaraja, daerahnya orang Bali bersih. Kenapa? Karena tiap pagi kan orang Bali kan mesti ganti canang gitu kan, ukupan itu kan tiap pagi. Nah waktu itu mereka kudu nyapu, terus kasih canangnya, kasih dupa kan. Nah kalau anak daerahnya orang Islam, termasuk di Lombok, kenapa Bali lebih bersih daripada Lombok? Sama-sama tempat wisata loh sebelahan. Semua Lombok itu enggak karu-karuan, kecuali daerahnya orang Bali. Nah, kan Lombok kan daerah orang Islam, pulaunya kan sebelahan sama Bali, ya kan? Tetapi di Bali, di Bali itu lebih bersih daripada Lombok. Di Bali daerahnya orang Islam pasti jorok. Di Lombok di daerahnya itu jorok ya, tapi daerahnya orang Bali pasti bersih. Bahkan mereka kan mayat nggak langsung dikuburkan jenazahnya kan, dibiarkan nunggu ngaben. Nggak bau loh jenazahnya. Kuburan orang Islam sudah di makam gitu aja masih bau bangkai loh. Nah kayak begitu ya, ya karena memang agama dari neraka lah. Gimana memang itu agama dari neraka, ya? Ini Alexander Tija ini ada-ada aja nih, Sidul Kamplang berubah jadi bandot aduan. Aduh, konyol ini. Nah, itu Kamplang. Itu ya, iya bau kematian. Islam itu kemana-mana membawa bau kematian ya, saudara ya. Itu Tasya.